Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Ewi Sunarti, serta para narasumber yang lainnya yang hadir di webinar yang sangat strategis ini. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya, Femi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, yang diberi tugas oleh Bapak Menko PMK untuk mewakili beliau, menghadiri dan memberikan sambutan pada acara webinar dengan judul Tantangan dan Arah Pembangunan Keluarga Indonesia yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Kepada Bapak Menko PMK diberikan judul sambutan yang berkenaan dengan Ketahanan Keluarga Indonesia, Cermin Ketahanan Bangsa. Ini merupakan judul yang sangat strategis, Ibu dan Bapak sekalian, karena kita sekarang menghadapi pandemi COVID, oleh karena itu kita harus terus memastikan bahwa keluarga-keluarga Indonesia mempunyai ketahanan, mempunyai resiliensi terhadap pandemi COVID yang terjadi pada saat ini. Mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa paparan, beberapa slide terkait dengan ketahanan keluarga. Kita semua, Ibu dan Bapak sekalian, tahu bahwa pemerintah mempunyai visi dan misi yang utama, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, peningkatan kualitas manusia Indonesia ini dijabarkan ke dalam siklus pembangunan PMK yang ada di layar kaca Ibu dan Bapak sekalian, ya, bisa kita lihat di sini. Jadi siklus pembangunan manusia dan kebudayaan itu meliputi tahapan-tahapan mulai dari pranatal sampai dengan lansia, yaitu lansia di atas usia 65 tahun. Jadi Kemenko PMK mengkoordinasikan pembangunan manusia dan kebudayaan mulai dari pranatal tadi, bahkan sebelum perkawinan itu terjadi, jadi mulai dari calon pengantin yang membutuhkan bimbingan perkawinan itu juga dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, karena Jatim yang mempunyai persiapan yang baik akan dapat membentuk keluarga yang baik, akan dapat membina keluarga yang baik, dan juga tentunya ketahanan keluarganya akan cukup baik dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa melihat jumlah keluarga di Indonesia ini berjumlah 81,2 juta, ya, dari 270,20 juta jiwa. Jadi cukup besar jumlah keluarga Indonesia. Oleh karena itu, mereka ini diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter, religius, berkualitas, dan berdaya saing. Intinya apa? Supaya mereka nanti akan betul-betul menjadi generasi emas, ya, menjadi generasi yang menjadi bonus demografi, dan bukan merupakan generasi yang merupakan beban demografi. Jadi ini penting betul, ketahanan keluarga ini kita pastikan mendapatkan perhatian dari keluarga itu sendiri, ya, kemudian juga dari pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, kita melihat, ya, bagaimana prioritas 3 ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ya, ada beberapa program prioritas yang tentunya ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, utamanya dari peningkatan kesehatan ibu dan anak, kemudian percepatan perbaikan gizi dan masyarakat. Ada juga tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, kemudian termasuk perempuan dan pemuda, ya. Nah, jangan dilupakan juga pemenuhan hak-hak berkenaan dengan pendidikan kepada anak-anak kita, ya, sampai dengan minimal pendidikan menengah, dan tentu saja bagi keluarga sudah ada proyek prioritas yang ke-6 yang sangat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,
yaitu akselerasi penguatan ekonomi keluarga agar di masa pandemi COVID ini tiang ekonomi keluarga tidak rapuh dan tidak ambruk. Ibu dan Bapak sekalian, kita melihat beberapa isu strategis berkenaan dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia, khususnya anak, kemudian perempuan dan pemuda, yang sekarang kita bicarakan adalah berkenaan dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di sini yang tadi sudah sempat saya sebutkan adalah bimbingan perkawinan, ya, yang namun belum merupakan persyaratan bagi calon pengantin. Ini harus kita dorong karena kemaslahatan keluarga itu bisa ditentukan oleh calon pengantin itu sendiri. Kalau mereka mendapatkan bimbingan perkawinan, mereka tentunya akan mendapatkan pembekalan-pembekalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi keluarga perlu ditingkatkan, ya. Nanti kita lihat di belakang ada berbagai sumber, ada berbagai kementerian lembaga yang memiliki program-program yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga atau memberdayakan ekonomi keluarga. Dan salah satu hal yang penting adalah peran keluarga dalam mendidik karakter anak sejak usia dini, bahkan sejak di dalam perut sang ibu, ya. Jadi tidak hanya setelah anak itu lahir, tapi ketika anak itu dalam kandungan, ibunya bisa memberikan pendidikan karakter, tentunya dengan membacakan doa-doa kepada si jabang bayi dan sebagainya, ya. Dan tentunya fungsi keluarga ini juga perlu ditingkatkan karena dalam masa pandemi COVID ini mungkin ada fungsi-fungsi keluarga yang sempat melemah atau hilang. Nah, aktualisasi 8 fungsi keluarga bisa kita lihat, yang penting adalah lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak, bagi tumbuh kembang anak, dan juga tempat belajar bagi anak dalam mengenal dirinya sebagai makhluk sosial, ya, karena di sana ada orang tua, ada kakak, ada adik, dan juga misalnya di dalam keluarga besar ada orang-orang lain, sehingga di sanalah anak belajar sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian juga hanya keluarga yang berketahanan, yang mempunyai daya lenting yang tinggi, yang akan mampu menepis pengaruh negatif yang datang dari luar keluarga itu sendiri. Dan kemudian juga keluarga yang berketahanan, yang mempunyai daya lenting yang tinggi, resiliensi yang tinggi, menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ibu dan Bapak sekalian, ada peranan fungsi keluarga, ini kaitannya tadi, ya, sebagai landasan dalam membentuk generasi emas kita, karena kita punya bonus demografi, dan juga kita akan menuju generasi emas 2045. Jadi keluarga memang merupakan fondasi utama dan terutama bagi bangsa Indonesia. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tiba-tiba kita mengalami pandemi COVID, ya, di Indonesia, dan juga dampaknya luar biasa. Antara lain, COVID-19 ini telah meningkatkan kecemasan banyak orang, ya. Nah, para ahli juga memperingatkan bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan. Dan ini juga bisa terjadi di dalam satu keluarga. Bahkan lebih lama dari pandemi itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga-keluarga ini harus mempunyai daya lenting yang tinggi, punya resiliensi yang tinggi juga. Apa yang terjadi ketika PHK ini yang banyak dialami oleh keluarga-keluarga kita adalah PHK yang utama, ya, yang itu terjadi kepada 3,6 juta penduduk kita, ya. Nah, ini mungkin bisa bertambah karena pandemi COVID ini sudah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini, dan kita belum tahu nih kapan selesainya. Jadi kondisi ini sangat memprihatinkan, ya, yang keluarga ini bisa melemah, bisa merapuh gara-gara pandemi COVID ini. Ketika tiang keluarga, tiang ekonominya sudah merapuh, tentu banyak hal yang akan terjadi dalam keluarga, ya. Dan ini juga tadi dampak COVID ini terhadap usia kerja di tahun 2020 luar biasa, ya, berdampak kepada 29,12 juta orang. Banyak sekali, Ibu dan Bapak sekalian, ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua, apakah kita bisa membantu mereka ini
sampai di tingkat akar rumput, karena keluarga itu ada di desa, ya, ada di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota negara juga. Nah, ini apakah kita bisa membantu mereka tentunya. Nah, ada beberapa perubahan hidup keluarga pada masa pandemi COVID ini, khususnya adalah kondisi pekerjaan yang tadi seperti saya sampaikan, kemudian juga ada kondisi keuangan yang sangat berubah, memburuk, ya, dan bahkan interaksi atau komunikasi ini berubah memburuk pada masa pandemi COVID ini. Karena apa? Banyak keluarga, anggota keluarganya yang mengalami stres, ya, mengalami tadi gangguan, ya, gangguan kesehatan jiwa, sehingga ini menjadi memperburuk komunikasi di dalam keluarga. Dan kecukupan makanan juga menjadi faktor salah satu faktor yang memperburuk situasi kehidupan keluarga pada masa pandemi COVID ini. Nah, sekarang istilahnya bagaimana sih kita meningkatkan resiliensi keluarga pada masa pandemi COVID ini, karena kita tidak boleh diam, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus berusaha, Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karena itu, melalui webinar ini, melalui para narasumber, mudah-mudahan ada jalan, ada solusi, ya, bagi keluarga-keluarga Indonesia untuk membangun resiliensi keluarga mereka. Nah, kalau kita lihat untuk membangun resiliensi ini harus dimulai dari anak, karena anak itu yang percaya adalah yang paling terdampak pada masa pandemi COVID ini. Karena apa? Dia tidak bisa main, dia tidak bisa berkumpul dengan temannya, dia tidak bisa keluar rumah, dia harus selalu berada di rumah dengan gadgetnya, karena itu mereka tentu akan merasa bosan, ya, bahkan mereka kadang-kadang tidak mau Zoom, ya, nggak mau belajar karena kondisi-kondisi tersebut yang mengakibatkan anak-anak itu mengalami perasaan yang tidak nyaman. Oleh karena itu, orang tualah yang pertama-tama harus memberikan pendampingan kepada anak tentunya, ya, karena orang tua adalah orang yang paling terdekat dengan anak. Jadi Ibu dan Bapak yang masih working from office, ya, jangan keseringan meninggalkan anak karena mereka ini ada di rumah dengan gadgetnya. Nah, tentu saja ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Namun pemenuhan hak anak, ya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tetap harus diberikan kepada mereka, ya. Kepada mereka diberikan gizi yang baik tentunya, gizi yang seimbang, agar mereka bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala tentunya. Dan kemudian juga orang tua harus menyediakan lingkungan keluarga yang betul-betul mendukung tumbuh kembang anak dalam situasi pandemi COVID ini. Ya, orang tua perlu mendekat kepada anak, memberikan lingkungan yang sehat, ya, memberikan informasi dan edukasi yang baik berkenaan dengan pandemi COVID ini. Dan tentunya harus membangun hubungan keluarga yang lebih baik, ya, jangan malah hubungan keluarganya malah tidak baik karena pada masa pandemi COVID ini. Justru harusnya melekatkan dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga, ya. Nah, selanjutnya di luar lingkungan keluarga tentunya ada dukungan dari lingkungan pekerjaan, dari orang tua, ya, dan kemudian juga kita harus tetap mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi perlindungan, ya, dan di lingkungan yang lebih luas lagi, di lingkungan masyarakat dan komunitas, ya, kita juga harus memastikan bahwa lingkungan masyarakat kita itu sehat agar keluarga-keluarganya sehat. Kalau keluarga tidak sehat, pasti nanti anak yang terdampak, anak yang mendapatkan akibat dari orang tua yang tidak sehat. Sudah kita ketahui bersama bahwa semakin hari jumlah anak yang terpapar COVID ini semakin tinggi, dan sudah banyak juga mereka yang sudah meninggalkan orang tuanya yang menghadap Sang Ilahi. Oleh karena itu penting betul keluarga
lingkungan masyarakat, lingkungan mereka ini menjaga kesehatan agar anak-anak ini tetap sehat, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Dan kemudian juga tentunya di lingkungan yang lebih tinggi lagi, di lingkungan pemerintah daerah, kita semua sudah tahu sudah ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, ada PPKM, kemudian dan juga sudah ada bansos-bansos, ya, dan juga selalu ada edukasi berkenaan dengan protokol kesehatan ini. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa membangun resiliensi keluarga Indonesia, mulai dari anak, keluarga, lingkungan, masyarakat, sampai negara. Nah, tadi saya sampaikan dan ingin saya tekankan bahwa ketahanan keluarga itu penting karena merupakan pondasi ya bagi keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan hidup, dari tantangan pada masa pandemi COVID ini, ya. Oleh karena itu, ketahanan keluarga itu juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengubah situasi yang kurang menyenangkan, ya, menjadi pemicu untuk berkembang ke arah yang positif tentunya. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian yang ada di keluarga dan bisa mengedukasi keluarga, mohon ya mendorong keluarga-keluarga itu untuk dapat merubah situasi yang kurang menyenangkan menjadi pemicu untuk berkembang ke arah yang lebih positif, ya, dengan berbagai macam kegiatan di dalam rumah tentunya agar anak-anak ini nyaman di dalam rumah, ya, tidak ingin keluar rumah, kemudian juga komunikasi dengan keluarga bisa berlangsung dengan baik. Nah, bagaimana membangun keluarga yang berketahanan? Di sini Walsh mengidentifikasi 9 proses yang bisa dilakukan untuk membentuk respon positif bagi keluarga dalam menghadapi kesulitan. Ya, proses ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berkenaan dengan belief, berkenaan dengan kepercayaan, ya, yang ada dalam keluarga tersebut, kemudian berkenaan dengan struktur dalam keluarga, ya, menjaga kelekatan setiap anggota keluarga harus berkolaborasi dan saling mendukung, ya, dan kemudian juga harus ada komunikasi yang baik, dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan konsisten. Nah, ini yang penting bagi orang tua, ya. Dan kemudian juga mendorong setiap anggota keluarga untuk proaktif dan ikut memecahkan masalah. Jadi keluarga itu, masalah keluarga tidak dapat ditangani sendiri oleh orang tua, harus juga ada peran dari anak. Kerja tim yang sangat diperlukan, ya, agar masalah dan keluarga, ketahanan keluarga itu dapat dibentuk, ya, dibangun dan ditingkatkan. Jadi semuanya dalam keluarga itu berpartisipasi dalam membangun ketahanan keluarga. Nah, kita juga sudah punya peraturan pemerintah tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, ya, ada di PP nomor 87 tahun 2014, yang intinya adalah pengembangan ketahanan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan, itu tadi, 1, pembinaan keluarga balita dan anak. Oleh karena itu, ketahanan keluarga harus dimulai dari anak, dari pembinaan keluarga balita. Kemudian, pembinaan ketahanan keluarga remaja, karena remaja ini juga banyak yang gampang mengalami goncangan dalam situasi pandemi COVID ini. Dan kemudian bagi lansia juga ada pembinaan ketahanan keluarga lansia, dan tentunya untuk untuk menegakkan tiang ekonomi keluarga harus ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini yang penting karena tadi banyak terjadi PHK, banyak ketidakpastian pekerjaan dan sebagainya. Ya, ini ada ada bahkan yang bisa kita lihat bagaimana penguatan ekonomi keluarga dan penurunan kemiskinan baik sebelum menikah maupun setelah menikah, ya, agar mereka keluar dari kemiskinan. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kita pastikan betul bahwa sebelum menikah kita bisa mendorong anak-anak kita untuk melakukan persiapan-persiapan, ya, jangan menikah pada usia anak. Mereka harus menikah ketika mereka sudah siap, mempunyai kesiapan fisik, mempunyai kesiapan mental,
sosial, agama, dan juga ekonomi, agar keluarga tersebut betul-betul menjadi keluarga yang sejahtera, sehingga akhirnya dapat menurunkan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Nah, ini ada beberapa persiapan kemampuan ekonomi sebelum mereka menikah, ya, dan ini penting. Mohon bisa diedukasi kepada para pemuda-pemudi kita yang akan menikah, ya, bahwa menikah itu harus melalui berbagai persiapan. Ibu dan Bapak sekalian, salah satu persiapan berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga adalah keluarga-keluarga kita ini bisa, ya, membuat usaha mikro, ya, karena sudah banyak kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah Bapak Jokowi untuk mengantisipasi ketahanan ekonomi keluarga pada masa pandemi COVID ini, khususnya berkenaan dengan kebijakan UMKM. Sudah banyak di sini, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan keluarga-keluarga di sana yang akan membangun ekonomi, membangun bisnis, ini bisa mengakses kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan pada masa pandemi COVID ini. Ini ada program juga, program PEN yang membangkitkan giat UMKM di masa pandemi COVID ini. Jadi ini salah satu program yang memang didorong agar melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, resiliensi keluarga ini bisa kuat, ya, daya lentingnya bisa tinggi, bisa kuat, sehingga keluarga ini tidak mengalami goncangan pada masa pandemi COVID tentunya. Nah, banyak peluang lagi pada masa pandemi COVID ini, ya, ada terkait dengan digitalisasi ekonomi, di mana semua bisa dipesan, bisa ditawarkan, ya, lewat telepon seluler, lewat internet, dan sebagainya. Jadi luar biasa peluang yang ada pada masa pandemi COVID ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, oleh keluarga Indonesia yang akan melakukan pembangunan atau pemberdayaan ekonomi keluarganya lewat kegiatan UMKM atau usaha mikro, ya, tentunya. Nah, tantangan dan peluang sudah jelas ada, ya, yang bisa dilihat, dipelajari oleh keluarga-keluarga kita semuanya. Yang penting adalah mereka ini mau berusaha, ya, tidak menyerah dalam kondisi yang saat ini tergolong sulit ini, tidak menyerah. Ini yang penting, yang harus didorong kepada keluarga kita semua tentunya. Nah, ada program pemberdayaan ekonomi keluarga yang bisa saya rangkum di sini, ya, mulai dari pelatihannya, pelatihan kerjanya, program kewirausahaan sosial, kemudian ada juga dari e-learning KUKM, ada juga kartu prakerja yang bisa diakses, ada institusi rumahan, ada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor dari BKKBN, ada kelompok usaha bersama, ada pembiayaan ultramikro, permodal nasional madani, ada kredit usaha rakyat, dan banyak sekali program-program bisa diakses oleh keluarga Indonesia yang tidak boleh menyerah dalam situasi pandemi COVID ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja keluarga ini adalah yang paling penting untuk kita semua. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita semua sudah tahu, ya, lagu-lagu ini, film ini juga sangat baik. Nah, yang dapat kita pelajari adalah nilai kekeluargaan ini menjadi sangat penting untuk saling mensupport dalam kondisi apapun, sehingga menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, demikian penutup dari paparan kami sampaikan mewakili Bapak Menko PMK, dan tentu saja kami dari Kemenko PMK sangat menyambut baik webinar yang sangat strategis ini, yang intinya adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan sumber daya manusia Indonesia agar mereka mempunyai resiliensi dalam masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.